Hai guys, jadi kali ini gue akan membahas tentang awal mula demo yang terjadi di gedung DPR RI dan kenapa bisa terjadi kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan di fasilitas-fasilitas umum. Oke, penasaran kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Jakarta, awal tahun 2025, di layar televisi berita soal tunjangan fantastis DPR mendominasi. Anggota DPR disebut akan menerima tunjangan perumahan mencapai 50 juta per bulan. Di saat harga kebutuhan pokok melambung, listrik naik, dan pekerjaan semakin sulit. Di kampus-kampus, kabar itu dibicarakan dengan nada marah. Di pos ronda kampung-kampung Jakarta, para buruh yang baru pulang shift malam mengeluh. Lah, kita ini gaji UMR aja seret. Mereka bisa dapat 50 juta cuma buat rumah. Rasa kecewa yang sudah lama tersimpan terhadap wakil rakyat tiba-tiba menemukan momentumnya. Obrolan di media sosial kian panas. Tagar-tagar kritis membanjiri timeline. Poster digital bergambar DPR, Dewan Paling Rakus, beredar luas. Disebarkan mahasiswa, buruh, bahkan ojek online. Awalnya, protes hanya berupa diskusi, selembaran dan forum-forum kecil, namun setiap kali DPR membantah atau berkilah, api kemarahan itu justru makin besar. Rakyat merasa suara mereka tak pernah masuk ke ruang rapat Senayan yang megah itu. Seorang mahasiswa bernama Raka berdiri depan teman-temannya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kalau kita diam, kita sudah kalah. Suara kita harus didengar. Ini bukan lagi soal uang, ini soal keadilan." Disitulah titik awal bara kecil itu berubah menjadi api besar. Ajakan turun ke jalan mulai disuarakan, slogan Indonesia Gelap mulai menggema. Bukan hanya di kampus, tapi juga di pabrik-pabrik, jalanan, dan desa-desa. Kita masuk ke bagian kedua, ledakan di Senayan. Tanggal 25 Agustus 2025, Senayan berubah menjadi lautan manusia. Ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat dari berbagai daerah tumpah ruah di depan gedung DPR. Spanduk-spanduk raksasa terbentang. Bubarkan DPR, cabut tunjangan rakyat palsu. Rakyat miskin, wakil kaya. Suasana awalnya penuh semangat tapi damai. Lagu-lagu perjuangan berkumandang, orasi silih berganti. Namun semakin siang, tensi makin meninggi. Massa mendorong pagar besi, sebagian mencoret-coret tembok DPR, bahkan mengibarkan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan. Polisi sudah berjaga dengan ribuan personil, gas air mata, kawat berduri, dan kendaraan taktis diparkir di sekitar gedung. Teriakan peringatan berulang kali dikumandangkan melalui pengeras suara. Namun, amarah rakyat sulit dibendung. Ketika orasi dianggap tak lagi cukup, sebagian massa mencoba masuk, kericuan pecah, batu melayang, gas air mata ditembakkan, dan brigade aparat jebol. Sebagian kendaraan dibakar. Di tengah kekacauan itu, tragedi terjadi. Seorang pemuda ojek online bernama Afan Kurniawan, umurnya 21 tahun, terlindas kendaraan taktis Brimob. Tubuhnya yang terkapar di aspal, dikerumuni massa yang panik. Video peristiwa itu viral dalam hitungan menit, menyulut amarah yang lebih besar. Ini sudah kelewatan. Mereka membunuh rakyat sendiri, teriak seorang demonstran. Kerusuhan meluas, rumah salah satu anggota DPR Ahmad Soroni dijarah, gedung-gedung di sekitar Senayan dirusak. Malam itu, Jakarta berubah menjadi medan perang. Korban mulai berjatuhan, ada yang tewas terkena peluru karet, ada yang sesak napas akibat gas air mata, ada pula yang hilang entah kemana setelah ditangkap aparat. Data resmi menyebut 6 orang tewas, organisasi HAM bahkan mencatat lebih dari 10 korban jiwa dan 20 orang hilang. Senayan bukan lagi sekedar gedung parlemen. Malam itu, ia menjadi simbol jurang lembar antara rakyat dan wakilnya. Kita masuk ke bagian ketiga, suara yang belum padam. Kerusuhan di Senayan membuat pemerintah tak bisa tinggal diam. Presiden Prabowo Subianto akhirnya muncul di layar televisi nasional. Dengan suara tegas,
Ia menyatakan, tunjangan DPR akan dicabut, semua fasilitas yang tidak pantas akan dibatalkan. Tidak ada lagi yang boleh bermain-main dengan uang rakyat. Pernyataan itu disambut sorak-sorai di jalanan. Tapi kemarahan rakyat tidak berhenti di situ. Mereka menuntut keadilan atas korban tewas, termasuk Afwan. Mereka meminta aparat yang bersalah diproses hukum. Komnas HAM, LSM, bahkan dunia internasional mendesak investigasi transparan. Tidak boleh lagi ada korban yang hilang tanpa kabar, tegas seorang aktivis HAM. Namun di sisi lain, Presiden juga memberikan peringatan keras. Siapapun yang melampaui batas akan ditindak tegas. Bahkan disebut bisa dianggap pengkhianat atau terorisme. Kata-kata itu justru membuat sebagian rakyat merasa ancaman ini masih mengganggu. Awal September, gelombang baru aksi diumumkan oleh Aliansi Mahasiswa BEM SI. Mereka menamai gerakannya #Selamatkan Indonesia dengan membawa 17+8 tuntutan rakyat. Di kampus, mahasiswa kembali berlatih orasi, di pabrik buruh menyiapkan barisan, di jalanan ojek online menempelkan stiker Afwan tidak mati, perjuangan hidup. Jakarta bersiap menghadapi babak baru. Api itu belum padam, justru menyala lebih besar. Demo DPR 2025 bukan lagi sekedar protes soal tunjangan, tapi menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap sistem yang dianggap timpang. Dan sejarah belum menutup lembarannya. Pertanyaannya, akankah suara rakyat benar-benar didengar? Ataukah bara api akan berubah menjadi api yang lebih besar lagi? Oke guys, gitu aja. Awal mula terjadinya demo yang terjadi di gedung DPR RI tahun 2025. Kita tunggu video selanjutnya, kita akan membahas siapa saja korban-korban yang terjadi di demo DPR 2025. Thank you guys.